jadi anak-anak yang lain gimana ya? Mbak dikomplain masyarakat, kita udah ngomong Pak, kita dikomplain sama pimpinan, tapi pimpinan diem aja, nggak ada tindakannya. Sakit nggak Mbak? Tapi setiap kerja kita dapat komplainan terus ya, gimana ya? Ini kan Bang Sandi sebagai salah satu sosok yang memviralkan kembali ya Bang soal apa alat-alat yang rusak dan rem mobil yang blong nih Bang. Update terakhir nih Bang soal aksi viral yang Bang Sandi lakuin tuh gimana? Apa update terakhirnya? Ya intinya apa ya? Ini di UPT Cimanggis itu kayak misalnya sensor saya ramekan, baru dibawa sana, terus unit damkar juga baru benerin, tapi di UPT lain kan belum Mbak. Gitu. Dan juga saya minta teman-teman saya untuk tidak dipanggil berjiwa satria lah, itu pejabat gitu. Kayak misalnya teman saya yang mau videokan ikut dipanggil, terus teman saya menerima sensor foto ikut dipanggil, salahnya tuh di mana gitu. Kalau pejabat itu harus berjiwa satria, jangan mempermasalahkan ke yang lain gitu, teman-teman saya. Cukup ke saya aja gitu, saya menerima kok konsekuensinya, apakah hanya demi kebenaran dapat konsekuensi. Gitu. Terakhir apa soal ini nih Bang, kan tadi katanya udah ada yang alat yang diangkat dan mobil yang dibawa ya untuk diperbaiki. Nah terus tapi ada, kalau unit sendiri kan dibawa, tapi mekaniknya langsung datang ke sini. Tapi kalau untuk chainsaw-nya sendiri itu langsung dibawa. Langsung dibawa. Tadi kan Bang Sandi bilang kondisi seperti itu sebenarnya terjadi di UPT lain ya Bang. Yang Bang Sandi lihat tuh di mananya sih yang terjadi tuh? Sama. Di Ini UPT saya mana ada aja? videonya. Oh, di mananya tuh Bang? Sama kayak sensor juga, rem tangan juga. Bisa sebutin nggak Bang di UPT mana aja itu yang Bang Sandi lihat? UPT Napos, terus di Pos Wali, kan Cipayung, sama. Terus hari ini kan Bang Sandi menjalani pembinaan ya sama Pak Dede selaku kepala UPT Cimanggis, itu hasilnya gimana Bang sama beliau? Kalau misalnya untuk beliau sih, beliau mengatakan, saya ada rekamannya semua, beliau mengatakan hanya menunaikan tugas saja, ya hanya menunaikan tugas, dan dia juga disuruh oleh kepala dinas dan kepala bidang, dan tembusannya juga kepala BKSDM. Saya harap dia kan baru Mbak, hitungan berapa bulan ya, kayak Mbak aja juga baru, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba nyuruh manggil kan bingung juga gitu. Ya dia juga mengakui ya, saya urusan menunaikan tugas gitu. Saya terima dia menunaikan tugas, tapi ya saya juga sampaikan ke dia, tolong jangan panggil teman-teman saya. Dia bilang iya, katanya gitu. Saya cuma bilang ya tolong diperbaiki Pak, saya nggak ada maksud apa-apa, semua nanti katanya disampaikan ke kepala dinas dan katanya sama kepala BKSDM. Ya saya cuma bilang tolong teman-teman saya jangan dilakukan, berjiwa besar aja gitu. Kenapa sih Bang Sandi mau sampai pasang badan lah ya, sederhananya buat teman-teman Bang Sandi, maksudnya kayak udah ke saya aja gitu. Kenapa sih Bang Sandi mau sampai sejauh itu? Karena saya yang viralkan gitu, saya nganu kok teman-teman saya yang jadi bas gitu. Ya istilahnya kan teman-teman saya juga mungkin dia nggak berani Mbak mentalnya. Pertama juga teman saya kan juga ada yang baru ngelahirin, ya kan anaknya masih kecil di depan begitu kan. Istilahnya saya juga mikir juga Mbak gitu, dia baru juga, terus ada juga teman saya juga memang seperti itu, dia ngurus keluarganya, ya kan, nampung keluarganya, terus ditekan seperti itu hanya karena masalah seperti itu. Mereka ditekan, mereka nggak berjiwa besar gitu, mana hatinya gitu. Saya lebih baik dikatain sama mereka, Sandi katanya nggak punya otak. Kenapa apa saya dikatain nggak punya otak, tapi saya punya hati. Banyak orang yang punya otak, pintar, tapi hatinya nggak ada. Tapi kan Bang Sandi juga punya keluarga ya Bang, maksudnya kok bisa nih Bang, maksudnya punya tekad yang sebesar ini gitu buat saya kebaikan di Damkar Depok, bukan kebaikan Bang Sandi aja kan ini ya. Kalau untuk istri saya sih udah bilang ya terserah gitu, terserah saya. Kalau anak-anak saya kan ya jangan sampai tahu lah. Nah, mentalnya kan saya pikirkan, makanya saya juga untuk liputan media minta liputan di rumah, saya nggak mau gitu. Yang Mbak misalnya punya anak, kalau anak yang ngeliat kan, wah gimana bapak gua ada masalah kan pikiran, saya nggak mau melibatkan anak saya dan keluarga saya. Dan juga media juga saya sengaja untuk liputan di kantor, karena Mbak ya, kalau misalnya liputan di luar kan nanti bisa disangka hoak, pejabat. Kalau di kantor kan saya bisa tunjukin nih alatnya benar, fakta lapangan ya kan, nih seperti ini. Jadi kan dia nggak bisa klik. Oh, jadi memang sengaja, pokoknya nggak sampai ke ranah anak Bang Sandi tahu ya. Tapi berarti istri udah mengetahui ya Bang Sandi udah sampai sejauh ini kan. Berarti nih Bang, udah sampai sejauh ini target Bang Sandi apa sih yang pengen dicapai sampai akhirnya mungkin oke, cukup, apa nih targetnya Bang? Ya target saya sih ingin dibenahin aja gitu Mbak, Damkar saya kayak Mbak lah.
Mbak udah misalnya, coba bayangin Mbak jadi saya, terus dapat komplainan dari masyarakat kali gitu setiap di lapangan. Ya kan kita ngerasain perihnya, berdarah, segala macam, saya sampai digigit, kecakar. Saya juga pernah pingsan, Mbak. Dan saya juga pas TKP semua pada tahu, Mbak. Gitu. TKP saya pernah pingsan terus. Itu karena yang kekurangan kedua, alat. Saya juga pernah nyebur, Mbak, ke Cipteng Tai untuk ambil motor masyarakat. Itu karena kekurangan alat, Bang. Ya karena asap Oh. asap gitu dari warga sendiri kan bilang di dalam ada orang. Iya. Ya saya terpaksa dong, Ada mau nggak masuk. mau nyelamatin Harus masuk. gitu. Karena warga sendiri bilang ada orang di dalam, pada saat ke dalam ternyata orangnya udah keluar gitu. Saya pingsan gitu. Kayak gitu. Nih Bang, kan Bang Sandi bilang karena salah satu hal yang mendasari Bang Sandi mau sampai sejauh ini karena memang menerima banyak komplain ya dari masyarakat. Tapi kenapa nih Bang masih mau bertindak sejauh ini? Apakah ada emang ada panggilan dari hati kah Iya, atau panggilan gimana? dari hati, Mbak, semua kayak Mbak lah, Mbak kerja nih di daftar ngelakuin masyarakat nih. Iya. Ya tolong coba pikirin kalau jadi saya gimana ya, kalau jadi anak-anak yang lain gimana ya. Mbak dikomplain masyarakat, kita udah ngomong Pak, kita dikomplain sama pimpinan, tapi pimpinan diem aja, nggak ada tindakannya. Sakit nggak, Mbak? Tapi setiap bekerja kita dapat komplainan terus, ya gimana ya? Oh, Hatinya iya, gimana hatinya. gitu? Makin berat ya hatinya. Iya, Ya. makin berat gitu. Di masyarakat juga gue nolong ikhlas loh. Gitu. Lu nggak tahu nih dalamnya seperti apa, ya udah biar masyarakat tahu aja nih sebenarnya seperti ini loh. Gitu. Itu kan tadi Bang Sandi targetnya mau membenahi damkar ya. Nah, selain dari mungkin chainsaw sama rem mobil nih, apa sih yang mungkin perlu dibenahi mungkin yang bukan terkait teknis? Banyak, Mbak, itu kayak misalnya selang, ada portable aku. Banyak, Mbak, saya sengaja keluarin satu-satu, Mbak, biar nggak habis gitu. Jadi kalau misalnya pejabat kelit, ntar saya keluarin lagi barang satu lagi. Berkelit saya keluarin aja lagi satu, sampai kebongkar semua kok. Biar sampai semuanya dibenahi Iya, ya. kalau saya ngeluarin semua kan ntar pejabat bisa berkelit, tapi satu-satu aja nih udah. Tuh, masyarakat kan bisa nilai, dan dia ntar juga bakal gimana ya, maksud saya sebelum dikeluarin ya tolong dibenahi gitu semuanya. Satu hal terakhir sih Bang, apa yang mungkin mau disampaikan ke Pak Kadis atau mungkin Pemkot Depok, kan maksudnya ini juga bukan hal pertama kalinya terjadi dan ini udah berkali-kali Bang Sandi harus viralkan untuk bisa kemudian mereka tuh ambil tindakan gitu. Apa sih yang mau Bang Sandi omongin ke mereka Ya gitu? saya pengen untuk kepala dinas damkar, kepala BKSDM, kepala bidang itu berjiwa besar, berjiwa satria, jangan libatkan teman-teman saya. Kalau mau membenahi, benahi Pak, benahi dari sekarang, jangan sampai anak-anak mengajukan nota dinas berkali-kali dan ngomong udah berkali-kali, bukan berkali-kali lagi, bahkan ratusan Mbak, udah ribuan. Nggak, karena yang ngomong bukan saya aja gitu. Semua teman-teman tuh udah ngajuin nota dinas, udah ngomong gitu ya, tapi tindakan nggak ada. Gitu. Jadi Bang Sandi pengennya mereka setidaknya dengerin dan coba bantu untuk turun tangan juga ya Bang ya. Gitu. Kalau dibilang anggaran perawatan harus diajukan apa segala macam, Mbak kan udah tahu cara ngetok anggaran per tahun kan, Mbak? Per tahun. Iya. Ya kan itu kan bahasa mereka, katanya wah ngajuin dulu. Lah kan udah ada anggaran per tahun, tinggal diturunin. Memang duit pribadi harus di-save. Ya kan itu duit rakyat. Kalau dibilang untuk kata, mohon maaf Pak Wakil, saya tidak ada unsur politik. Iya. Istilahnya Pak Wakil kan emang masih menjabat. Iya. Ya. Kalau dibilang jangan kemana-mana, jangan diviralin lembaga, ya saya udah ngomong berapa kali Mbak, itu udah berbulan-bulan gitu, nggak nyampe keluar, kecuali saya belum ngomong dan saya langsung viralin. Tapi kan saya udah ngomong, udah bikin nota dinas, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, kan seperti itu. Terus juga ya lagi pula mikir logika, ini kan di rakyat, ya kan lembaga negara, kan harus rakyat harus tahu, ya kan, kecuali untuk lembaga swasta, duit pribadi. Nah ini duit rakyat, untuk rakyat harus tahu, masa disuruh tertutup. Berarti nunggu terakhir, berarti ke depan nih yang terdekat Bang Sandi mau apa lagi nih? Apa ada pertemuan lagi kah seperti hari ini? Tadi kan kayak kepala PT katanya mau menemukan saya sama Kadis, kepala bidang, nanti akan dipanggil juga kepala BKSDM. Ya saya siap, tapi teman-teman saya jangan gitu. Dan saya pengen terbuka aja kepada publish gitu. Ya. Oh baik. Berarti jadi saya tidak mau ntar ada omongan puas Andi begini-begini, saya nggak mau. Jadi masyarakat biar tahu aja semua. Gitu. Baik, kedepannya mau ada pertemuan itu direncanain oleh kepala UPT ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak ya Bang Sandi. Ini ya.